Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Diskusi kita kali ini yaitu tentang real time operating system atau biasa dikenal dengan RTOS. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu RTOS, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa sebagai seorang embedded engineering yang mungkin teman-teman pernah lakukan, yaitu saat kita memprogram sebuah microcontroller ataupun perangkat embedded device semisal Arduino, kemudian TIVA Launchpad ataupun AVR. Pada umumnya kita ini sedang memprogram sistem yang disebut dengan sistem bare metal. Artinya apa? Sistem bare metal, ya, sistem bare metal. Arti dari sistem bare metal ini yaitu sebuah perangkat embedded yang tidak memiliki sistem operasi. Jadi sistem bare metal ini memiliki program yang berarsitekturkan super loop, yaitu di mana ya, arsitektur super loop, di mana arsitektur super loop ini berarti arsitektur program yang disertai dengan sebuah iterasi yang tak terbatas. Misalnya saat kita sedang memprogram menggunakan platform Arduino, kita sudah pasti akan mempunyai fungsi yaitu loop. Di dalam memprogram secara bare metal terdapat fungsi loop, atau di dalam AVR dan lain sebagainya, komponen embedded lainnya ada pemrogram dengan fungsi while. Nah, ketika kita memprogram di dalam AVR. Nah, jadi jika program yang dibuat ini masih sederhana, maka arsitektur seperti ini, super loop ini, akan mudah diimplementasikan dan dilakukan maintenance. Nah, namun biasanya seiring dengan waktu dan penambahan kebutuhan terhadap sebuah aplikasi untuk bekerja secara tepat waktu, ini akan membuat sebuah arsitektur super loop yang akan semakin rumit untuk diimplementasikan, karena di sini tidak bisa memenuhi kebutuhan sebuah aplikasi untuk bekerja secara real time. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibuatlah sebuah manajemen aplikasi yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan menggunakan real time operating system. Nah, di sini alasan kenapa kita menggunakan RTOS. Menggunakan RTOS ini alasan yang pertama yaitu adanya konkurensi. Sistem berbasis microcontroller, ya, itu biasanya hanya memiliki satu inti pemroses atau satu inti tunggal pemrosesan atau satu inti CPU. Namun sebuah aplikasi terkadang membutuhkan untuk mengeksekusi lebih dari satu tugas secara konkurensi. Coba bayangkan ketika satu komputer memiliki satu pemroses saja dan dipaksakan untuk bekerja secara konkuren, tentu CPU tersebut tidak akan mampu. Nah, jika demikian, maka penggunaan solusi yang ditawarkan di sini yaitu adalah menggunakan RTOS, karena dengan menggunakan real time operating system ini solusi yang akan lebih masuk akal, karena di dalam RTOS sendiri itu dapat melakukan banyak tugas secara simultan di memori dan
dia berpindah di antara pemrograman berbasis prioritas atau event. Kalau memang bisa diterapkan, kalau memang ingin menerapkan bare metal, kita bisa menggunakan solusi yaitu bare metal scheduler. Namun tugas di dalam pemrograman sistem bare metal ini biasanya tetap dieksekusi satu tugas setiap waktu dan tidak bersifat konkuren dengan menerapkan interrupt biasanya. Kedua yaitu preemption. Di mana preemption ini merupakan kemampuan sistem operasi untuk secara sementara menunda sebuah tugas dengan tujuan untuk menjalankan tugas yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, sekarang jika sebuah software embedded yang dikembangkan memerlukan prioritas tinggi dan interupsi tugas yang sedang berlangsung, RTOS adalah sistem operasi yang harus dipilih. Dari dasar dari sebagian besar sistem RTOS itu adalah menentukan tugas mana yang sebaiknya dieksekusi pada suatu waktu berdasarkan prioritas dari tugas dan kondisi sistem. Nanti kita akan pelajari di dalam materi ini sistem penjadwalan preemption yang sudah sering dipakai di dalam implementasi di dalam RTOS. Kalau dia bare metal scheduling juga bisa membuat perilaku yang serupa dengan RTOS, ya, yaitu dengan menggunakan yang saya katakan tadi fitur interrupt berbasis prioritas. Karena kalau berbicara tentang preemption, maka penggunaan RTOS ini dipandang lebih cocok untuk situasi software embedded. Yang ketiga yaitu kapasitas RAM. Kapasitas RAM ini adalah berkaitan dengan jumlah RAM yang tersedia pada microcontroller yang dapat dijadikan faktor penentu apakah solusi RTOS atau bare metal scheduler yang akan digunakan. Sistem dengan sumber daya yang terbatas seperti pada microcontroller dengan RAM kurang dari 4 KB akan sangat sulit untuk menggunakan RTOS. Setidaknya dengan penggunaan RTOS ini diperlukan 4 KB RAM atau direkomendasikan 8 KB agar RTOS ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ukuran flash. Ukuran flash yaitu selain harus melihat prasyarat RAM yang tersedia, seorang developer juga harus melihat seberapa besar ruangan flash yang tersedia. Karena RTOS ini juga memerlukan ruang flash berkisar antara 8 sampai 10 KB. Jika microcontroller ini hanya memiliki ruang flash 16 KB, praktis tidak ada ruang tersisa yang cukup untuk menaruh program aplikasi. Maka penggunaan microcontroller setidaknya harus memiliki program ruang flash sebesar 32 KB. Seperti Arduino itu mungkin yang masih 8 bit, 8 bit itu mungkin belum mampu untuk menghandle software real time operating system ini. Nah, karena kalau kita kurang ruang flash ini kurang dari 32 KB, lebih baik ini menggunakan sistem bare metal. Kemudian tool sinkronisasi. Yang kelima, salah satu masalah ketika menggunakan bare metal scheduling ya, itu adalah tidak adanya perangkat sinkronisasi yang secara default dimiliki RTOS. Misalnya RTOS ini memiliki mutexes yang dapat melindungi resource bersama.
dan semapur yang digunakan untuk pensinyalan dan sinkronisasi antrian tugas. Dan pesan untuk mentransfer data di antara tugas. Karena merancang dan mengimplementasikan fitur-fitur pada software utama tersebut bukanlah suatu perkara mudah. Ini akan menambahkan fungsi tersebut pada sistem bare metal dari nol, kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya hal yang tidak dapat diprediksi dan lain sebagainya. Nah, itu alasan. Maka daripada kita membangun sebuah sistem bare metal dari nol, lebih baik kita menggunakan real time operating system. Nah, kemudian yang keenam itu adalah software pihak ketiga. Salah satu masalah yang dihadapi seorang programmer adalah bagaimana mengintegrasikan kumpulan software pihak ketiga ke dalam sistem embedded yang sedang dibangunnya. Jadi sangat jarang di sini programmer yang mau membuat program TCP/IP, ya contohnya, atau USB dari awal. Pasti program-program ini mengambil dari programmer pihak ketiga. Karena banyak software dari pihak ketiga ini yang tersedia di pasar yang kompatibel dengan berbagai RTOS. Jadi dengan adanya software pihak ketiga ini, kita sebagai programmer embedded engineer itu bisa memutuskan penggunaan, apakah kita harus menggunakan RTOS ataupun tidak. Dan itu bergantung dari software-software yang ada di pasaran pihak ketiga tersebut. Lalu ada kemudahan penggunaan. Dengan menggunakan RTOS ini, hampir semua jenis microcontroller ini dapat semuanya aplikasi bisa dihandle. Misalkan membuat tugas, membuat tas atau proses untuk memproses menggunakan fungsi pada RTOS sangat mudah dan berdaya guna tinggi. Itu tadi alasan menggunakan RTOS. Kita lanjut dengan bahasan pokok kita, yaitu real time operating system. Sebelum ke sana, saya akan mengajak rekan-rekan, apa itu sebetulnya, bagaimana itu operating system bekerja, bagaimana itu definisi dari operating system. Sistem operasi ini merupakan sebuah program komputer yang berfungsi memberikan layanan terhadap fungsi dasar komputer. Fungsi lain dari sistem operasi ini adalah memberikan layanan bagi program lain di komputer. Sistem operasi ini akan menghubungkan perangkat keras, perangkat keras di sini, yaitu perangkat keras komputer dengan aplikasi yang berada di atasnya. Program aplikasi yang berada di atasnya. Kalau kita lihat pada gambar ini, pada bagian sistem operasi ini sebagai akan memberikan sebuah pelayan sebagai pelayan bagi program lain di komputer, supaya antara aplikasi dengan perangkat keras ini dapat saling tersinkronisasi. Sistem operasi ini juga digunakan pada sistem embedded atau sistem tertanam, di mana embedded system ini sebuah sistem komputer yang memiliki tugas tertentu atau spesifik, ya, tidak seperti sistem komputer pada umumnya yang bersifat general, tetapi embedded ini memiliki sifat yang khusus, seperti misalnya lift, ya, sistem lalu lintas, kemudian sistem pada televisi
kemudian sistem elektronik navigasi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Hal semacam itu membutuhkan sebuah sistem operasi yang spesifik. Umumnya, sistem operasi yang ditanamkan di dalam sistem embedded itu adalah sistem operasi yang bersifat real time. Nah, karena suatu sistem tertanam ini terkadang menjalankan beberapa proses dalam waktu rentang tertentu, tentu dalam pemrogramannya pun tidak bisa menggunakan arsitektur atau tidak bisa menggunakan model bare metal seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, di sini sistem tertanam ini akan menggunakan sistem operasi untuk mengatur eksekusi beberapa program dalam waktu bersamaan. Itu alasan kenapa embedded system ini tidak bisa, kalau embedded system tersebut menghandle real time, ini tidak bisa digunakan bare metal tadi. Jadi butuh sebuah sistem operasi untuk menghandle beberapa program, ya. Karena di situ berkaitan antara sensor, kumpulan sensor-sensor, ya, dan aktuator yang sudah digambarkan pada video sebelumnya di pengantar real time system. Nah, kelemahannya di sini yaitu kekurangannya yaitu terletak pada microcontroller atau prosesor yang digunakan di dalam sistem embedded tersebut. Karena pada dasarnya prosesor pada sistem embedded ini belum mampu untuk melakukan eksekusi secara bersamaan. Nah, kecuali memang yang diimplementasikan prosesor-prosesor memiliki bit yang lebih tinggi. Jadi sistem operasi yang diterapkan di dalam embedded system ini akan berperan sebagai scheduler yang akan mengatur waktu eksekusi setiap program. Maka dikembangkanlah sebuah real time operating system. RTOS atau Real Time Operating System ini akan mengeksekusi program-program dalam sebuah pola yang teratur. Jadi RTOS ini bukan merupakan sistem operasi seperti pada umumnya yang bekerja pada komputer, general komputer. Sistem operasi pada komputer ini akan bekerja sesaat ketika power masuk ke komputer, kemudian program komputer berjalan. Berbeda dengan yang diimplementasikan oleh RTOS. Jadi sistem operasi ini dijalankan oleh sebuah program otomatis. Ya. Jadi program tersebut merupakan sebuah kernel. Ya. Jadi ketika sistem dinyalakan, maka kernel akan menyala terlebih dahulu, ya, program kernel, ya. Maka si kernel ini akan menyala terlebih dahulu, kemudian baru menyalakan sistem real time operating system. Nah, tugas utama RTOS ini apa? Tugas utamanya yaitu mengatur sumber daya yang ada, di mana meliputi prosesor, ada kemudian memori, serta hak akses menuju dua sumber daya tersebut. Selain tugas utama ini, RTOS ini juga bertugas untuk melakukan komunikasi dan sinkronisasi antar device. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan gambar high level dari RTOS, di mana ada kernel dan
dan komponen-komponen lainnya. Berbeda dengan sistem operasi yang tadi. Nah, ini kombinasi dari beberapa modul yang mengimplementasikan RTOS. Nah, jadi di sini ada RTOS, kemudian ada kernel. Nah, kernel ini ketika sistem ini dihidupkan terlebih dahulu, sistem embedded, maka kernel ini yang akan berjalan. Barulah setelah kernel ini berjalan, maka RTOS ini juga baru dinyalakan. Nah, di mana RTOS ini akan menghandle device driver, kemudian POSIX support, debugging facility, device I/O, library C atau C++ dan lain sebagainya, dan other komponen. Nah, kemudian kini kita ke kernel objek RTOS. Nah, di mana kernel RTOS itu, objek RTOS tadi, itu terdiri dari kernel objek. Ya, kernel objek ini merupakan blok-blok yang digunakan untuk membangun real-time embedded system. Blok-blok yang dibangun kernel objek ini antara lain yaitu task. Task ini yang merupakan thread dari suatu proses yang akan dieksekusi prosesor. Jadi task ini bersifat konkuren dan independen terhadap task lain. Lalu ada semaphore, di mana semaphore ini merupakan objek berbentuk token yang nilainya dapat ditambah dan dikurangi oleh task untuk keperluan sinkronisasi ataupun mutual exclusion. Lalu ada message queues atau antrian pesan. Kalau semaphore ini kayak tanda itu ya, tanda. Kemudian message queues ini merupakan struktur data yang digunakan untuk sinkronisasi mutual exclusion dan pertukaran data dengan melewatkan pesan antar task. Nah, RTOS sendiri pada sistem embedded, memiliki keunggulan. Keunggulannya antara lain yaitu pertama, dapat berjalan pada perangkat keras dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian dia memiliki tingkat modularitas yang tinggi, dapat dikembangkan dan digunakan ulang, dalam hal ini kode dari RTOS itu sendiri. Ya, memiliki beberapa fitur yang terdokumentasi lengkap seperti strategi scheduling, kemudian maksimal waktu eksekusi untuk setiap proses, mekanisme internal untuk mengatur latensi, ya, kemudian memiliki sistem pengaturan interrupt untuk proses-proses penting. Konfigurasi kernel dapat diatur secara detail oleh pengembang. Sedangkan penerapan RTOS ini pada kasus tertentu, yang pertama yaitu embedded system yang menggunakan interrupt untuk mengatur penggunaan perangkat keras. Kemudian ada lagi embedded system yang menggunakan sejumlah perangkat dan file. Kemudian embedded system yang memiliki banyak task. Penggunaan RTOS akan efektif ini untuk mengatur scheduling, running, dan blocking setiap task. Hanya saja di sini penerapan RTOS ini tidak cocok untuk diterapkan pada kasus small scale embedded system. Kasus-kasus embedded system seperti skala kecil, misalkan hanya untuk mengukur suhu ruangan, satu ruangan saja dengan satu sensor saja, ini tidak perlu menggunakan real time operating system. Cukup
penerapannya hanya menggunakan pemrograman bare metal. Nah, hal ini kenapa kok tidak cocok untuk embedded system berskala kecil? Ya. Karena terlalu memakan resource ketika kita hanya penggunaannya hanya sedikit, tetapi pemanfaatannya sedikit, tetapi harus menggunakan sistem operasi yang besar. Nah, sedangkan fungsi utama dari kernel pada RTOS ini antara lain ya, fungsi RTOS, fungsi kernel antara lain yaitu adalah task management. Kemudian ada lagi intertask communication. Intertask communication dan synchronization. Lalu ada lagi di situ ada dynamic memory allocation. Lalu ada timer dan device. Fungsi kernel di dalam embedded system ada 5 komponen. Nah, karakteristik dari RTOS yang pertama adalah reliability. Di mana artinya reliability ini sistem tertanam biasanya dibuat untuk beroperasi dalam waktu yang lama tanpa intervensi manusia. Maka dari itu sistem ini ya, sistem tertanam ini adalah sistem yang bersifat reliable. Tingkat reliability dari sistem ini akan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan. Sebagai contoh misalkan sebuah kalkulator solar cell ini dapat melakukan reset secara otomatis. Ketika kalkulator tidak mendapat cahaya matahari yang cukup. Jadi kalkulator solar cell ini dapat melakukan reset secara otomatis ketika kalkulator tidak mendapat cahaya matahari yang cukup. Kondisi reliabilitas kalkulator tersebut masih bisa ditoleransi. Berbeda halnya dengan sebuah switch telekomunikasi yang tidak boleh melakukan reset tanpa adanya perintah dari sang operator. Jadi RTOS di sini harus bersifat reliable agar menjamin sistem tetap dapat beroperasi dalam waktu yang lama. Lalu ada karakteristik RTOS ini predictability. Di mana predictability ini RTOS akan menjamin setiap real-time system yang dapat mengoperasikan tugasnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan perilaku dari RTOS itu sendiri dapat diprediksi atau dengan kata lain sistem call pada RTOS ya. Di sini sistem call panggil ada di dalam RTOS ini yang disebut dengan sistem call.
atau memanggil sistem pada RTOS ini akan muncul dalam rentang waktu yang diketahui. Sehingga pada sistem dengan RTOS ini diharapkan akan memiliki variasi waktu respon sistem call yang kecil. Lalu ada performance, di mana performance ini pada umumnya dalam embedded system itu harus dapat beroperasi dalam waktu yang cepat. Performance ini berkaitan dengan kecepatan. Waktu yang cepat. Jadi pada umumnya embedded system ini harus dapat beroperasi dalam waktu yang cepat. Jumlah proses yang harus dijalankan serta waktu antar proses yang singkat akan memberikan dampak pada kebutuhan CPU yang cepat. Jadi performance dari prosesor itu dapat dideskripsikan dengan diukur dengan MIP atau disebut dengan million instruction per second. Jadi setiap detik itu dapat mengeksekusi jutaan instruksi. Sifat mesin semakin tinggi MIPS-nya, maka mesin tersebut, sistem tersebut semakin handal prosesor. Dan performa tersebut dapat dipengaruhi oleh hardware maupun software yang digunakan. Nah, selain mengukur MIPS, performa sistem ini juga diukur menggunakan ukuran throughput. Di mana definisi dari throughput di sini adalah rate atau rata-rata sebuah sistem itu dapat mengenerate keluaran dari masukan yang diterima. Atau di sini throughput itu merupakan besaran yang menunjukkan ukuran data yang dapat dialirkan berdasarkan satu satuan waktu atau biasa dikenal dengan bit per second. Kemudian yang keempat yaitu compactness, di mana compactness ini merupakan berkaitan dengan desain dan biaya pembuatan sebuah sistem. Ya, pada umumnya desain dan biaya sistem embedded ini atau sistem tertanam ini dibatasi agar dapat menghasilkan sistem yang ringan, ya, portable, dan juga murah. Jadi compactness ini berkaitan dengan desain. Desain yang portable, kemudian ringan dan murah. Nah, desain tersebut tentu akan membutuhkan pembatasan pada memori, di mana ukuran dari aplikasi dan sistem operasi akan menjadi terbatas. Lalu ada scalability. RTOS ini digunakan pada banyak aplikasi embedded system. Maka dari itu, RTOS ini harus dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Scalability di sini yaitu mudah disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Karena kebutuhan sistem sendiri itu akan berbeda-beda di dalam embedded system sesuai dengan fungsionalitasnya. Nah, berbicara dengan fungsionalitas tentu berdasarkan fungsionalitas sistem. Di sini ini berkaitan dengan komponen-komponen
dalam real time operating system yang dapat ditambahkan maupun dikurangkan. Ini karakteristik dari RTOS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep RTOS. Konsep RTOS yang pertama adalah multitasking, di mana multitasking ini kemampuan sistem operasi untuk menjalankan banyak task atau thread dalam rentang waktu tertentu. Dengan menggunakan konsep ini, dari konsep multitasking ini, maka sistem operasi tersebut akan memudahkan desain sebuah aplikasi yang kompleks. Ya. Ada keuntungan multitasking. Yang pertama yaitu memungkinkan sebuah aplikasi yang kompleks dibagi menjadi bagian lebih kecil, sederhana, dan mudah diatur. Kemudian ada bagian-bagian kecil dari sebuah aplikasi dapat dengan mudah diuji coba, ditelusuri, dan didaur ulang untuk kebutuhan lain. Kemudian detail alur dari aplikasi serta pengaturan waktu eksekusi yang kompleks ini dapat dihilangkan dari kode aplikasi. Hal tersebut ini sudah menjadi tanggung jawab dari sistem operasi tersebut. Kita lihat di gambar 3.4, konsep multitasking jika dibandingkan dengan konsep konkurensi. Di dalam konsep multitasking, ya, di sini menunjukkan bagaimana konsep multitasking ini bekerja. Jadi di sini ada 3 task, ya, ada 3 task atau tugas yang dieksekusi. Ya. Pengeksekusian tugas ini secara konsep ini berjalan dalam rentang waktu yang sama dan waktu eksekusinya sama. Akan tetapi penerapan konsep multitasking ini belum dapat dijalankan pada prosesor-prosesor yang konvensional. Hal ini kenapa? Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada pada prosesor itu tersendiri. Kemudian ada keterbatasan sumber daya yang pertama. Sumber daya terbatas. Kedua, memori yang membatasi multitasking. Jadi prosesor ini belum memungkinkan mengeksekusi lebih dari satu task dalam satu waktu T. Untuk prosesor-prosesor yang konvensional. Nah, akan tetapi prosesor-prosesor yang konvensional itu sudah menerapkan sebuah konsep konkurensi. Di dalam konsep konkurensi ini, sistem operasi sudah mengetahui task apa saja yang akan dijalankan dalam rentang waktu tertentu. Jadi selanjutnya sistem operasi tersebut akan membagi rentang waktunya yang ada untuk mengeksekusi beberapa task. Jadi kalau konsep konkurensi di sini task pertama itu akan dieksekusi terlebih dahulu pada waktu T0, ya. Mulainya T0 hingga T1. Kemudian pada T selanjutnya, task 2 ini yang akan dieksekusi sampai proses yang diberikan, waktu yang diberikan selesai. Jadi dalam satu waktu
dalam satu rentang waktu ini, untuk konsep konkurensi, ya, ini hanya dapat mengeksekusi satu tugas, satu task. Dan eksekusinya, setiap task akan dieksekusi dalam rentang waktu yang kecil. Dengan menggunakan sistem operasi, maka ini akan lebih mudah kapan waktu eksekusi setiap task dan menyimpan state posisi dari setiap task pada memori. Ya. Waktu yang dibutuhkan, apakah itu 1 milisecond ataukah 0 milisecond dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika prosesor itu menjalankan suatu task, prosesor akan mengambil state terakhir, dari task tersebut, kemudian melanjutkan eksekusi task tersebut di waktu-waktu berikutnya. Jadi proses perpindahan, ya, proses perpindahan dari task 1 ke task 2 yaitu dilakukan dengan sangat cepat sekali dan konkuren, sehingga seolah-olah sistem ini akan bekerja seperti halnya sistem pada konsep multitasking. Kemudian yang kedua, ya, konsep dari real time tadi, setelah multitasking, yang kedua adalah scheduling. Scheduling ini merupakan konsep pembagian waktu eksekusi tas-tas yang ada. Jadi untuk melakukan scheduling dibutuhkan adanya scheduler, di mana scheduler di sini, ya, itu berfungsi untuk menentukan waktu eksekusi suatu task, kemudian lama eksekusi task, lalu ada waktu suatu task ditunda atau dalam kondisi suspend, dan waktu suatu task dijalankan kembali atau resume. Nah, di mana dalam menentukan sebuah, kalau kita implementasikan scheduling, di mana menentukan waktu eksekusi task itu harus diperlukan sebuah algoritma scheduling. Nah, dewasa ini terdapat dua algoritma scheduling yang biasa digunakan oleh kernel RTOS. Yang pertama yaitu algoritma scheduling. Yang pertama itu adalah preemptive priority scheduling, dan yang kedua yaitu round robin scheduling. Nah, yang pertama adalah algoritma scheduling RTOS, di mana yang pertama ini adalah preemptive priority based scheduling. Di dalam RTOS, kalau kita mengimplementasikan sebuah algoritma preemptive priority based scheduling ini sebagai algoritma default untuk scheduling, ini pada algoritma ini akan mengatur setiap waktu task dengan prioritas paling tinggi yang akan dieksekusi. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, tugas yang memiliki prioritas tertinggi, dia akan dieksekusi terlebih dahulu sampai tugas tersebut selesai. Nah, preemptive task. Ya. Jadi tas-tas manapun tidak harus berurutan. Kalau prioritas tertingginya itu ada di task misalkan task 3, maka yang dieksekusi pertama kali yaitu task 3. Ya. Jadi task tersebut akan didahulukan
dari task manapun yang juga sudah siap untuk dieksekusi. Jadi pada gambar di sini, task dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi, sedangkan task lain akan ditunda dulu hingga task prioritasnya yang lebih tinggi tadi selesai dieksekusi. Nah, ini konsep dari preemptive priority based scheduling. Kita ambil contoh untuk priority scheduling. Di sini ada contoh. Ada tabel ya, kita buat tabel di sini. Proses, kemudian arrival time, ada priority, ada burst time. Ya, ini burst time. Proses itu ada proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, kita akan berbicara konsep dari priority scheduling dari soal dalam tabel semacam ini. Kita akan simulasikan, di mana arrival time ini merupakan waktu kedatangan sebuah proses. Dan ini, prioritas ini merupakan prioritas utama dari proses tersebut. Ya. Kalau nilai 1 ini, prosesnya adalah prioritasnya lebih diutamakan daripada dua proses kedua maupun proses ketiga. Jadi ini adalah burst time, di mana burst time itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses sampai selesai dieksekusi oleh sistem operasi. Nah, kita akan simulasikan. Yang pertama adalah proses, kita lihat pada proses dari ketiga proses ini. Proses yang datang lebih awal itu ada pada proses pertama. Ya. Ini datangnya lebih awal. Maka yang dieksekusi bukan, kita tidak melihat di prioritasnya dulu. Karena prioritas yang pertama itu datang di menit ketiga. Ini asumsikan bahwa di sini adalah arrival time dengan satuannya adalah millisecond, ya, millisecond. Nah, sekarang proses pertama arrival time-nya adalah 0. Berarti kalau arrival time 0 dan ini millisecond ya, mulai dari 0 sampai ke 16 millisecond, maka prioritas pertama ini akan dijalankan. Prioritas pertama akan berjalan. Pada second pertama ya, tidak ada proses yang datang. Kemudian pada millisecond kedua belum ada proses yang datang. Kemudian di sini ada masuk ke proses ketiga, barulah di sini ada arrival time atau proses yang datang, yaitu P2 pada menit second ke-3. Maka yang diproses setelah P1 ya, di mana P1 ini burst time-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses ini adalah 10 millisecond. Berarti P1 ini artinya dalam prosesnya belum selesai, karena ini masih ada di second ketiga itu masuk proses kedua. Nah, proses kedua dan ketiga itu memiliki prioritas, proses kedua ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses ketiga. Nah, maka yang diproses terlebih dahulu adalah proses kedua, P2. Maka di sini P2 akan diproses. Nah, sekarang pada millisecond keempat tidak ada proses yang datang. Ya, kita lihat di sini P2 itu memiliki arrival time di 3 ya. Kita mulai dari second ketiga, prioritasnya 1, kemudian burst time-nya
waktu untuk menyelesaikan suatu prosesnya itu adalah 3 milisecond. Nah, karena tidak ada prioritas proses prioritas yang lebih tinggi lagi, tidak ada yang datang dan tidak ada kedatangan proses yang lain, maka P3 ini diutamakan, diprioritaskan. Nah, karena memiliki prioritas di sini lebih tinggi 1 menit kedua. Nah, menit kelima ya, ini ya. Detik kelima ini yang seharusnya diproses adalah P3. Ya, yang seharusnya pada detik kelima ini yang diproses seharusnya adalah P3. Karena kita menggunakan algoritma preemptive priority, maka yang dilihat adalah prioritasnya. Prioritas tertinggi yaitu masih berada P2, berada pada P2. Otomatis P2 ini prosesnya harus diselesaikan terlebih dahulu daripada P3. Walaupun kedatangannya di sini kedatangannya pada detik ke-5. Ya. Tidak bisa diberhentikan seperti pada P1. Jadi P2 ini karena memiliki prioritas yang tinggi, maka dia harus dijalankan sesuai dengan panjang burst time-nya. 3 ya. 3 burst time. Berarti sudah berjalan 3 ya. 1 menit ke-1, 2, kedua, ketiga untuk P2. Nah, setelah P2 apa? Setelah P2 kita lihat, karena P2 ini prosesnya sudah selesai, tinggal lihat P1 dan P3. P1 dan P3 ini prioritasnya yang paling tinggi adalah P3. Maka yang dijalankan adalah P3. Karena prioritasnya 2. Nah, menjalankannya ini akan tertunda 1 detik. Yang seharusnya dia datang di detik ke-5, maka ditunda ke detik ke-6 karena ada prioritas yang lebih tinggi, P2 yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini pada detik ke-6 P3 datang. P3 datang ini pada detik ke-1. Ini detik 1 kedatangan dari P3. Burst time proses yang harus diselesaikan adalah 4. Maka P3 ini harus diselesaikan terlebih dahulu. 3, kemudian detik ke-4. Nah, baru pada detik ke-9 ini ya, detik ke-9 yaitu yang merupakan detik ke-4 ya. Ini barulah selesai untuk P3. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pada P1. Dilanjutkan kembali sampai selesai. Oke. Itu cara kerja dari preemptive priority. Nah, sekarang kita dari proses ini, dari hasil eksekusi sistem operasi ini, kita cari ya. Kita cari CT, composition time-nya, kita cari TAT, turnaround time, kemudian kita cari waiting time-nya. Ya. Sekarang kita cari pertama kali adalah CT atau composition time. Composition time ini waktu ketika sebuah proses itu selesai dieksekusi. Nah, kalau kita lihat tadi ya, pada P1 selesai dieksekusi itu pada detik ke-17 ya. Ini detik ke-1 ya. Pada detik ke-17 yang warna merah. Yang warna merah itu adalah P1, proses P1 ini waktu yang ketika sebuah proses selesai dieksekusi itu pada detik ke-17. Kemudian P2 selesai itu pada detik ke-6, masuk detik ke-6 ya. Di sini. Ini P2 masuk ke detik ke-6. P3 itu masuk detik ke-10.
Maka di sini CT-nya dimasukkan detik ke-10. Nah, kita sudah ketemu CT. Maka dari itu di sini setelah itu selanjutnya kita cari TAT. TAT ini merupakan waktu yang dibutuhkan sebuah proses dari awal dieksekusi hingga selesai. Waktu yang dibutuhkan dari awal sebuah proses ya sampai selesai. Berapa waktu yang dibutuhkan? Itu dirumuskan CT ya, nilai ini dikurangi arrival time, dikurangi dengan arrival time-nya. Nah, kalau 17 ini yang pertama, proses pertama, otomatis 17 dikurangi 0. Berarti yang dibutuhkan sebuah proses dari awal hingga akhir itu sebesar 17. Kemudian P2, proses P2. Proses P2 ini CT-nya berapa? CT-nya adalah menit ke-6 dikurangi arrival time-nya ada di 3. Berarti TAT-nya, turn around time-nya itu ada 3. Kemudian P3. P3 itu CT-nya adalah 10 dikurangi arrival time C3 itu adalah 5. Ini ya, 5. Maka di sini 10 dikurangi 5 itu ada 5. Nah, tinggal rata-rata ini kita cari. Rata-rata dari turn around time-nya itu 17 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan 3. Itu sama dengan 25 dibagi 3. Nah, 8, nah, titik-titik. Nah, sekarang kalau waiting time. Waiting time, waktu tunggu, itu adalah TAT dikurangi BT, burst time. TAT dikurangi burst time. Berarti WT pada proses pertama itu adalah 17 dikurangi burst time-nya adalah 10. Sama dengan sama dengan 7. Proses kedua itu 3 dikurangi BT 3 sama dengan 0. Lalu di sini TAT-nya 5 dikurangi burst time-nya 4. 1. Rata-rata yang didapatkan adalah 8 dibagi 3 sama dengan 2, bla bla bla. Untuk nilai waiting time 2, bla bla bla. Turn around-nya 8, bla bla bla. Nah, ini preemptive priority, konsep dari algoritma preemptive priority. Kita selanjutnya akan mengulas tentang bagaimana konsep dari round robin. Setelah tadi kita pelajari tentang preemptive priority scheduling, sekarang kita akan mengulas konsep dari round robin scheduling. Di dalam algoritma ini akan mengatur setiap task ini akan memperoleh jatah waktu eksekusi yang sama berdasarkan time quantum. Hanya saja algoritma round robin ini pada dasarnya kurang cocok digunakan untuk real time system. Karena algoritma ini tidak memberikan variasi prioritas pada setiap tasknya. Padahal pada real time ya,
Pada real time system itu setiap task akan dieksekusi berdasarkan variasi prioritas yang ada. Jadi di dalam round robin ini dia akan menggunakan time slicing untuk mendapatkan alokasi waktu yang sama pada setiap tasknya. Kalau kita lihat pada gambar tersebut di sini, ya, round robin di sini akan membagi waktu eksekusi task, ya, akan membagi waktu eksekusi tasknya menggunakan time slicing. Jadi terdapat counter yang akan menghitung waktu eksekusi setiap task. Nah, ketika waktu sudah habis, maka eksekusi akan dilanjutkan pada task berikutnya. Time slicing ini nanti akan berkaitan dengan time quantum. Jadi setiap task yang selesai dieksekusi akan ditempatkan pada akhir round. Ya. Di dalam kernel RTOS ini akan melakukan modifikasi terhadap algoritma round robin scheduling, yaitu mengkombinasikannya dengan preemptive scheduling. Jadi modifikasi yang dilakukan di sini ialah jika terdapat task lain dengan prioritas lebih tinggi tiba-tiba muncul, ya di sini tiba-tiba di sini ada sebuah prioritas yang muncul, kombinasi antara preemptive dan round robin, maka counter yang menghitung task tadi yang sedang dieksekusi, ya di sini counter yang menghitung task di sini akan disimpan atau dilakukan interrupt untuk melakukan tugas prioritas yang utama. Jadi harapan dari algoritma ini adalah dapat membagi eksekusi task itu secara fair, karena lebar dalam menyelesaikan atau time slicing-nya ini memiliki rentang waktu yang sama. Nah, urutan kejadian di dalam round robin pertama yaitu proses pertama itu terpilih, task akan terpilih, kemudian timer akan diset untuk interrupt proses setelah satu kuantum, baru dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Apakah dia ada dua di sini, ya? Apakah dia suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum atau dia suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Kalau dia ke sini ke bagian 4B, maka CPU dibebaskan, baru penjadwalan mengalokasikan CPU akan ke proses selanjutnya pada antrian ready. Ini urutan-urutannya. Nah, kalau kita lihat di sini konsep penjadwalan dari round robin, kita lihat nomor 1. Posisi 1 ini menunjukkan pada rentang waktu T1 hingga T ke 4. Ya kan? T1 2 3 4. Pada task 1, yang merah ini adalah task 1 yang sedang dieksekusi. Posisi 2 itu menunjukkan pada waktu T ke-4, di mana prosesor akan menunda task 1 kemudian mengeksekusi task 2. Nah, task 2 ya. Mengeksekusi task 2. Kemudian posisi ketiga ini task 2 akan dieksekusi.
Posisi keempat, waktu TI di mana task 2 itu sedang dieksekusi. Kemudian posisi kelima, itu task 2 ditunda, dilanjutkan dengan posisi 6 di mana prosesor menjalankan task 3. Ya. Kemudian pada posisi ketujuh ini, task 3 ditunda, dilanjutkan dengan posisi 8 di mana prosesor meresume task 1 dan melanjutkan eksekusi task 1 yang masih tertunda tadi. Kemudian selanjutnya pada ke-9 itu adalah prosesor meresume task 2 dan melanjutkan eksekusi ke task atau tugas 2. Posisi 10 prosesor meresume task 3 dan melanjutkan eksekusi task 3. Nah, ini konsep dari penjadwalan round robin. Mari kita lihat contoh dari round robin ini. Ini disediakan sebuah tabel yang prosesnya terdiri dari 3 task, 3 tugas. P1 ya, task 1 atau proses 1, P2, P3. Yang masing-masing proses ini memiliki arrival time atau AT beragam, yaitu P1 arrival time-nya 0, P2 itu arrival time-nya 4, P3 adalah 7. Dengan burst time 15, 7, dan 8. Nah, di sini time slicing-nya atau time kuantumnya yang disediakan adalah 5 second. Kita hitung dalam hitungan second biar mudah. Ya, arrival time ini juga second. Kita hitung pakai second saja. Walaupun sebetulnya di dalam mikroprosesor hitungan second itu sudah lama sekali. Oke ya. Nah, nanti setelah kita tentukan arrival time, burst time-nya, kita akan mencari waiting time dan turnaround time yang definisinya sudah dijelaskan pada bahasan preemptive scheduling tadi, priority scheduling tadi. Sekarang kita awali dengan proses pertama, P1. P1 arrival time-nya adalah 0. Maka tugas itu akan datang pada detik ke-0. Ya, pada detik ke-0. Warna merah. Sepanjang 5 detik. Karena time kuantumnya itu 5 detik. 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah ini apa yang akan dijalankan? Yaitu proses 2, P2. Ya, dengan begini proses P1 dengan burst time waktu prosesnya 15 itu maka akan sisa 10 karena sudah dijalankan sepanjang 5 detik. Oke. Burst time-nya untuk P1 sisa 10. Kita lanjut ke P2. P2 arrival time-nya adalah 4. Nah, kalau secara logika arrival time pada P2 ketika P1 ini berjalan di P2 berjalan sampai detik keempat, maka harusnya yang dijalankan adalah P2. Nah, karena di dalam algoritma ini bergantung pada time kuantumnya, bukan sebuah priority, ingat di garis bawahi, bukan sebuah algoritma priority, maka time kuantum atau time slicing ini berperan penting dalam menjalankan setiap prosesnya. Makanya diselesaikan dulu sampai selesai time kuantumnya. Berarti di sini akan 5. Berakhir pada detik kelima. Setelah detik kelima, maka kita jalankan P2. Nah, selama 5 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, P2 yang seharusnya datang di detik keempat, maka ada keterlambatan 1 detik di sini. Ada keterlambatan 1 detik. Nah, ini ya.
1 second di sini. Nah, setelah P2, apakah kita menjalankan P3? Ya. Kita lihat dulu, apakah ini akan menjalankan P3? Kita lihat dulu arrival time-nya. Arrival time pada P3 ini ada di detik ke-7. Nah, sedangkan P1 itu berakhir pada detik ke-5. Nah, secara otomatis algoritma ini tidak akan menjalankan P3. Karena P3 ini datangnya pada detik ke-7, sedangkan P1 datang lebih awal. Berakhir tertundanya itu lebih awal, yaitu di detik ke-5. Maka yang akan dijalankan adalah P1 kembali. Nah, selama 5 second sesuai dengan time quantum. Barulah setelah P1 ini dijalankan, ya, prosesnya otomatis ketika menjalankan P1 ini otomatis sudah melewati detik ke-7. Barulah di sini P3 ini akan dijalankan selama 5 detik. Nah, berarti di sini P2 sudah dijalankan, burst time-nya 7, sisa 2. Kemudian P3 sudah dijalankan, nilainya 8, burst time-nya sisa 3. Sedangkan di sini P1 sudah berjalan 2 kali selama 10 detik, berarti di sini sisa 5. Burst time-nya. Nah, setelah P3 dijalankan selama 5 detik sesuai dengan time quantum, yang akan dijalankan kembali adalah P2. Ya, P2 akan dijalankan karena di sini setelah P3 ini berjalan, setelah ya waktu kedatangan seharusnya kan di sini. Nah, di sini sampai 5 berarti seharusnya berhenti di 11, karena ada proses P1 maka dia akan mundur di detik ke-5. Nah, di sini akan berhenti, di sini dia berhenti untuk P2, dia berhenti ke 10. Maka yang dijalankan adalah P2. Nah, dia akan berhenti karena prosesnya sudah selesai, burst time-nya, proses panjang burst time-nya sudah selesai. Jadi sisa 0. Ya. Time quantum yang diberikan 5 second, sedangkan sisa yang burst time yang untuk P2 itu hanya 2, maka yang dijalankan 2. Baru setelah ini yang dijalankan adalah P1 kembali selama 5 detik. Nah, habis. Akhirnya di sini tidak bersisa burst time-nya. P1 sudah habis. Nah, tinggal menjalankan sisa dari P3. Sisanya 3. Ya, sisa 3 berarti dijalankan selama 3 detik. Nah, ini akan bersisa 0. Nah, dari sini mungkin agak membingungkan karena saling bertumpuknya antara waktu kedatangan dan penentuan dalam time quantumnya, ya. Jadi coba diamati lagi penjelasan ini supaya dapat dimengerti sambil melihat simulasi yang berada di sini. Nah, sekarang sudah berjalan, semua prosesnya sudah terwakili, sudah selesai. Tinggal sekarang kita akan mencari waiting time. Waiting time. Nah, waiting time dari P1. Waiting time-nya P1 ini sebanyak, tadi kita lihat ya. Ini waiting time P1, dia akan artinya waktu tunggunya ketika untuk menyelesaikan proses ini, ya. Berarti ada ini
ada 5 detik ya. Kemudian ada 5 lagi ketika P3 berjalan ya, 5. Kemudian ada 2 ketika P2 ini berjalan. Nah, jadi di sini P1-nya untuk waiting time-nya ada 5 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian P2, kita lihat P2. P2 itu waktu tunggunya adalah ini ya, 5. Kemudian di sini 5 lagi ketika P1 berjalan. Kemudian di sini 5 lagi ketika P3 berjalan. Jadi di sini P2 adalah 5 ditambah 5 ditambah 5. Jangan lupa di sini ada pengurangan. Dikurangi dengan arrival time-nya. Karena ini akan ada keterlambatan di detik keempat. Ada 4 ya. Datangnya arrival time-nya. Jadi di situ dikurangkan arrival time-nya. Jadi dikurangi dengan 4 sama dengan 15 dikurangi 4 itu 11. Oke. Lalu P3. Pada P3 ini waktu tunggunya adalah 15 ya, 0 sampai ke 15. Kemudian sampai proses berikutnya yang tertunda itu adalah ditambah 2 dan 5. 2 dan 5 berarti 7. Nah, artinya di sini P3 untuk waiting time-nya 15 ditambah dengan 7 dikurangi dengan nilai arrival time-nya 7 dikurangi dengan 7 sama dengan 15. Nah, dari sini berarti rata-rata dari waiting time-nya itu sama dengan 38 dibagi dengan 3. Hasilnya 12 ya, 12, bla bla bla. Tuh. Kemudian waiting time sudah ketemu, kita cari TAT-nya, turn around time. Nah, turn around time sama seperti pada pertemuan berikutnya, hampir sama. Nah, di sini turn around time-nya pada P1 adalah mulai dari 0 sampai 27. Berarti P1-nya itu sama dengan 27. Sedangkan P2 ya, itu sama dengan P2-nya itu berakhir pada detik ke 22. 22 berarti 22 dikurangi dengan arrival time-nya ya. P2-nya 22 dikurangi arrival time-nya yaitu berapa tadi, 4 sama dengan 18. Kemudian P3 itu tadi P3-nya adalah detik ke 30. Detik ke 30 arrival time-nya adalah 7. Nah, maka P3 ini 30 dikurangi dengan 7 sama dengan 28.
3. Maka rata-ratanya dalam soal itu tadi itu adalah 27 ditambah 18 ditambah 23 dibagi dengan 3. Nah, ini rata-rata dari turnaround time. Nah, itu tadi penjelasan tentang round robin. Ini ada beberapa soal yang mungkin dapat digunakan sebagai latihan dalam kasus-kasus round robin. Silahkan diselesaikan soal 1 dan soal 2 dengan menggunakan algoritma round robin. Cukup sekian materi kita tentang real time operating system dan penjadwalan. Kita akan diskusi kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang objek kernel pada real time operating system. Terima kasih dan salam Nusantara.